Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Syafira akan menjelaskan konflik dalam pengambilan keputusan. Nah, konflik merupakan pertentangan yang terjadi akibat adanya perbedaan. Di organisasi ataupun perusahaan juga bisa terjadi konflik, baik konflik yang terjadi pada saat pengambilan keputusan maupun konflik yang menyebabkan pengambilan keputusan ini dilakukan. Contohnya adalah konflik pada perbankan. Nah, di perbankan contohnya adalah BNI, BRI, Bank Mandiri, ataupun juga BTN yang merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berhubungan dengan keuangan ataupun tabungan. Nah, pelayanan yang dilakukan perbankan ini salah satunya adalah adanya mesin ATM yang mempermudah transaksi baik berupa penarikan, setor ataupun transfer dan juga fasilitas-fasilitas pelayanan lainnya. Namun masyarakat ataupun nasabah-nasabah dari berbagai bank ini juga masih merasa bahwa cakupan mesin-mesin ATM ini tidak merata di seluruh tempat. Nah, lalu untuk memuaskan masyarakat, tentu saja berbagai bank ini harus menyediakan mesin-mesin ATM dan harus merata di berbagai tempat. Namun permasalahannya adalah biaya operasional yang tidak sedikit. Tapi jika tidak dipenuhi, maka berbagai bank ini khawatir jika pesaing-pesaingnya yang mempunyai pelayanan yang lebih baik akan menarik nasabah-nasabah mereka. Nah, untuk itu dilaksanakanlah atau diambil sebuah keputusan berupa bergabung menjadi jaringan ATM bersama yang dipakai oleh nasabah bank manapun untuk bertransaksi. Nah, sehingga biaya operasional penyediaan mesin ATM itu dapat ditekan oleh bank-bank ini, dan yang paling penting adalah berbagai bank ini juga dapat memberikan pelayanan kepada nasabah-nasabah ini sehingga nasabah dapat melakukan transaksi elektronik di mana saja, sehingga bisa dikatakan selain bisa menekan biaya operasional, bank juga dapat memberikan pelayanan optimal kepada nasabah-nasabahnya. Oke, baiklah, di sini saya Adinda Margareta. Nah, saya akan menjelaskan tentang game teori atau teori permainan dalam pengambilan keputusan. Nah, game teori itu atau teori permainan itu adalah teori yang menganalisis bagaimana kita mengambil keputusan setelah merespon keputusan yang diambil oleh pemain yang lain. Nah, dalam game teori ini ada 4 elemen atau yang dijadikan sebagai aturan dalam game atau suatu permainan tersebut. Nah, yang pertama yaitu pemain atau pihak yang berkonflik dalam pengambilan keputusan ini. Nah, yang kedua yaitu tindakan atau strategi yang diambil dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga itu adalah payoff atau kesepakatan yang harus dipenuhi oleh pemain setelah permainan itu selesai. Nah, yang keempat adalah informasi atau data yang diambil dalam proses pengambilan keputusan. Nah, game teori ini dipopulerkan oleh Johannes Verber Ness, yaitu dia memperkenalkan keseimbangan Ness atau Ness equilibrium. Nah, Ness equilibrium ini adalah keseimbangan yang dicapai di mana setiap pemain dalam sebuah permainan tidak bisa lagi memperbaiki posisinya untuk merespon apa yang dilakukan kompetitornya atau pesaingnya. Kelompok kami menganalisis pengambilan keputusan berdasarkan teori drama pada konflik antar ATM di Indonesia. Nah, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya teori drama. Di dalam interaksi manusia selalu dikemukakan untuk cara dapat berkompromi. Bagaimana melakukan negosiasi untuk dapat menghasilkan pilihan yang saling menguntungkan. Teori drama ini mengamalkan masalah-masalah yang berkaitan dengan beberapa pemain yang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dari masalah-masalah yang berkaitan dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari seperti dalam hubungan antar individu, organisasi antar departemen, konflik antar organisasi, hubungan internasional, dan lain-lain. Konflik yang terjadi antar anggota rantai pasokan dapat digambarkan dengan teori drama. Teori drama atau drama teori digunakan untuk menganalisis bagaimana situasi konflik atau kerangka pikir akan berubah ke situs lain atau kerangka berpikir yang baru.
suatu kerangka berpikir akan melibatkan pihak-pihak yang berinteraksi. Pilihan tindakan dari tiap-tiap pihak, posisi yang ditawarkan secara terbuka oleh tiap pihak, posisi ancaman dan persepsi dari masing-masing pihak terhadap semua kemungkinan hasil interaksi. Perubahan kerangka berpikir tiap anggota rantai pasukan terjadi karena adanya dilema. Tiap pihak akan memiliki dilema bila mereka merasa ada hambatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan direalisasikan dalam bentuk posisi, suatu skenario masa depan yang ditawarkan secara terbuka kepada pihak lain dan berusaha meyakinkan pada pihak lain untuk menerima posisi tersebut jika perlu dengan janji atau ancaman. Tiap anggota rantai pasukan berusaha untuk menghilangkan dilema yang ada dengan melibatkan emosi, baik emosi positif maupun emosi negatif. Penjelasan rasional atau rasional argumen dan perubahan asumsi atau nilai emosi positif digunakan untuk meyakinkan pihak lain bahwa pihak tersebut sering melakukan kolaborasi. Sedangkan emosi negatif itu digunakan untuk meyakinkan pihak lain bahwa pihak tersebut serius dengan ancamannya. Sekali dilema berhasil dihilangkan, maka pengencer atau pemasok akan mencapai suatu penyelesaian, walaupun tidak selalu mengarah pada akhir yang baik. Halo semuanya, jadi saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, menurut Howard, dalam teori drama ini ada 5 tahapan yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu tahap awal, atau bisa juga disebut dengan scene setting. Pada tahap ini, semua pihak yang terlibat belum memiliki pemikiran yang sama. Semua pihak berusaha untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, karena pemikiran yang berbeda-beda, tahap ini bisa menghasilkan kerangka pemikiran yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Tahap yang kedua yaitu tahap pembentukan. Pada tahap ini akan terjadi yang namanya komunikasi antara seluruh pihak yang terlibat untuk menentukan kerangka pemikiran yang akan digunakan. Setelah terjadi komunikasi, semua pihak akan mendapatkan posisi dan tupoksinya masing-masing. Tahap yang ketiga yaitu tahap klimaks. Biasanya, pihak-pihak yang sudah mendapatkan posisi dan tupoksinya masing-masing akan ada beberapa pihak yang merasa tidak puas dan ingin mengubahnya. Pada tahap inilah terjadi yang namanya dilema-dilema yang sudah dijelaskan sebelumnya. Semua pihak yang terlibat akan mengalami setidaknya satu atau lebih dari dilema-dilema tersebut. Tahap yang keempat yaitu tahap resolusi. Pada tahap ini, artinya semua pihak yang mengalami dilema sudah bisa mengatasi dan menghilangkan dilema-dilema tersebut. Dan yang terakhir adalah tahap akhir. Pada tahap ini, artinya semua pihak sudah melakukan keputusan bersama atau sudah mengambil keputusan. Tahap awal atau scene setting. Pada tahap ini muncul banyak keluhan kepada pihak-pihak bank terkait dengan kesulitan bertransaksi. Pada tahap ini, pihak-pihak yang terlibat masih memikirkan solusi dalam menghadapi masalah tersebut. Pembentukan atau build up. Dengan adanya salah satu pihak yang menyadari akan masalah yang dialami, yaitu kesusahan mencari mesin ATM ataupun letak mesin ATM terlalu jauh. Pihak-pihak yang terlibat melakukan komunikasi mengenai bagaimana konsep dari ATM tersebut, sehingga muncul gagasan untuk bekerja sama dengan bank lain yang dengan membuat sistem ATM bersama. Gagasan ini muncul dari PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Klimaks, ada beberapa pihak yang menolak gagasan tersebut karena pengguna ATM bersama akan dikenakan biaya administrasi, di mana hal tersebut mungkin akan dipermasalahkan oleh nasabah di kemudian hari.
Karena adanya ketidakpuasan tersebut, pihak-pihak yang terlibat mengalami dilema kembali terkait dengan solusi yang sudah ditawarkan. Konflik yang terjadi pada tahap klimaks dapat diatasi dengan adanya ketetapan untuk biaya administrasi yang tidak akan memberatkan nasabah dari bank-bank yang terdaftar dalam ATM bersama nantinya, sehingga pihak yang menolak sebelumnya mengambil keputusan untuk bergabung dengan ATM bersama agar dapat mempermudah nasabah untuk mengambil uang kapanpun dan dimanapun. Resolusi atau resolution, Artajasa adalah prinsipal ATM bersama yang merupakan jaringan switching terbesar di Indonesia yang telah terhubung dengan banyak institusi baik bank maupun non-bank. Didirikan pada 10 Februari 2000 merupakan pelopor sistem pembayaran elektronis di Indonesia. ATM bersama juga terhubung ke prinsipal lain seperti Paynet dari Malaysia, JCB dari Jepang, hingga Al Rajhi dari Arab Saudi. Saat ini 90 institusi bank yang tergabung dengan ATM bersama dan terkoneksi dengan lebih dari 77.000 ATM di seluruh Indonesia. Dengan adanya ATM bersama, para nasabah bank anggota mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa dengan dilengkapi oleh fasilitas dan jaringan real-time online. Hal ini merupakan kontribusi terpenting terhadap gaya hidup nasabah yang sibuk, sehingga meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank anggota ATM bersama. Implementasi. Artajasa adalah institusi pertama yang menyediakan layanan ATM dengan konsep bersama sebagai solusi bagi bank dalam mengembangkan jaringan ATM dengan biaya investasi dan operasional yang lebih efisien. Selain itu, sistem ini dapat menjadi salah satu sumber fee-based income bagi bank pemilik terminal ATM. Artajasa juga terus mengembangkan fitur-fitur yang tersedia dalam ATM bersama tersebut. Di tahun 2004, Artajasa telah meluncurkan layanan interbank fund transfer atau transfer beda bank untuk melengkapi fitur tarik tunai, cek saldo, dan penggantian PIN yang sudah ada sebelumnya. Fitur ini memungkinkan nasabah melakukan transfer ke rekening lain melalui terminal ATM bersama secara real-time online. Bahkan transfer dapat dilakukan secara tripartite, di mana kartu bank A digunakan di terminal bank B untuk mentransfer dana ke bank C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang menjadi dilema dalam suatu proses konflik. Nah, menurut Brian pada tahun 2011, dalam situasi konflik, maka akan muncul dilema-dilema yang akan dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat. Nah, ada dua kelompok dilema yang terjadi dalam proses konflik. Yang pertama, dilema konfrontasi. Dilema ini terjadi dalam suatu kondisi di mana semua pihak tidak mempunyai posisi yang sama, atau minimal ada satu pihak yang mengusulkan posisi yang berbeda dengan posisi yang lainnya, yang menyebabkan pihak tersebut tidak dapat dipercaya dalam menerapkan suatu ancaman. Hal ini disebabkan berbagai dilema, yaitu yang pertama dilema ancaman, yang kedua dilema penolakan, yang ketiga dilema penempatan, dan yang keempat dilema ajakan. Jadi dalam hal ini yang menjadi dilema dalam konflik ATM bersama ialah dilema penolakan, karena bisa saja disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat, tujuan, pandangan, ataupun visi dan misi oleh pihak ATM bersama dengan pihak yang lainnya. Yang kedua ialah dilema kolaborasi. Jika dalam dilema konfrontasi atau dilema yang pertama tadi berhasil dihilangkan, maka pihak-pihak yang berinteraksi akan mempunyai posisi yang sama. Namun, mereka masih bisa menghadapi dilema kolaborasi, yaitu mereka masih mempunyai kemungkinan untuk tidak percaya satu sama lain atas komitmen terhadap posisi bersama tersebut. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh dua dilema. Yang pertama, dilema kepercayaan, dan yang kedua, dilema kerjasama. Nah, dalam hal ini, yang menjadi dilema dalam konflik ATM bersama ialah dilema kerjasama. Mengapa? Karena mungkin saja pihak ATM bersama belum memiliki target kerjasama yang sesuai dengan apa yang telah ditargetkan, yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan yang maksimal.
Ya, itulah sedikit penjelasan dari materi kami tentang konflik dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan teori drama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.